Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara.
Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah, hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun, 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeen, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam. Diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu
Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.